Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hangat kami dari Tutor Universitas Terbuka. Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada, kembali Tutor mengisi mata kuliah PDGK 4205, yaitu mata kuliah pembelajaran terpadu di tingkat sekolah dasar. Pagi ini topik pembahasan kita pada modul 5 penilaian dalam pembelajaran terpadu. Yuk mari simak video pembelajaran berikut ini. Kali ini pembahasan kita tentang modul 5, yaitu penilaian dalam pembelajaran terpadu pada mata kuliah pembelajaran terpadu di tingkat sekolah dasar. Pada modul 5 ini, seperti biasa, kegiatan belajarnya dibagi menjadi 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 mempelajari tentang konsep, prinsip, dan dasar penilaian dalam pembelajaran terpadu. Kemudian pada kegiatan belajar 2 mempelajari tentang prosedur pengembangan dan format penilaian pembelajaran terpadu di tingkat sekolah dasar itu yang seperti apa. Ini memasuki pada kegiatan belajar 1 tentang konsep, prinsip, dan sasaran penilaian dalam pembelajaran terpadu. Di sini saya tampilkan mengenai apa yang dimaksud dengan konsep penilaian tersebut. Jadi pada umumnya penilaian di sekolah dasar itu menggunakan teknik tes yang disebut dengan penilaian konvensional. Jadi sesuai dengan tuntutan penilaian berbasis kelas bahwa penilaian dilakukan secara terpadu dalam kegiatan belajar mengajar melalui portofolio, kemudian hasil karya produk, lalu pada penugasan produknya dilanjutkan pada kinerja atau performan dan tes tertulis. Di sini saya tampilkan bagan teknik pengumpulan informasi, mulai dari penilaian, kemudian diadakannya non-tes dan tes pada pengetahuan, pada keterampilan, pada sikap, dan penilaian. Nah, di tes lisan, ada juga di tes tertulis, kemudian ada juga tes pembukaan. Nah, di tes non tertulis ini mulai dari skala sikap, daftar periksa, kemudian kuesionernya, catatan anekdotnya, kemudian portofolio, dilanjutkan dengan catatan sekolah. Lalu pada tes tertulis itu ada tes uraian seperti tes tertutup atau terbatas atau terstruktur, kemudian tes yang berupa bebas terbuka. Ada juga tes tertulis yang secara objektif, misalkan pilihan ganda, kemudian benar atau salah, menjodohkan, kemudian isian yang singkat, kemudian isian panjang atau isian yang khusus. Nah, ini saya tampilkan bagian teknik pada pengumpulan informasi pada penilaiannya. Kemudian berlanjut pada prinsip. Di prinsip ini sebenarnya ada menurut penilaian yang akurat itu berdasarkan prinsip integral, komprehensif, prinsip berkesinambungan, atau prinsip objektif. Namun saya menampilkan saja prinsip penilaian pembelajaran terpadu menurut Matthew di tahun 1989 mengemukakan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran terpadu. Di sini ada 9 poin
dikemukakan oleh Matthew. Poin yang pertama yaitu penilaian berbasis unjuk kerja. Nah, penilaian berunjuk kerja ini siswa memanfaatkan penilaian produk atau penilaian terhadap proses perlu dalam perhatian yang lebih besar. Ini pada poin 1. Poin yang kedua itu penilaian siswa yang dilibatkan. Jadi setiap penilaian hendaknya siswa selalu dilibatkan. Berlanjut pada poin yang ketiga yaitu penilaian refleksi dari siswa. Ini hendaknya memberikan perhatian pula ya, kepada diri siswa tersebut pada poin yang ketiga. Lalu berlanjut kepada poin yang keempat yaitu penilaian alternatif. Penilaian alternatif itu seperti portofolio, catatan anekdotal atau unjuk kerja atau jurnal dan lain sebagainya. Hendaknya lebih dimanfaatkan karena kompleksnya aspek yang harus dimulai. Itu pada poin yang keempat. Lalu kemudian poin yang kelima yaitu umpan balik. Umpan balik ini hendaknya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pengembangan anak baik secara individual maupun sosial. Kemudian poin yang keenam, penilaian pembelajaran terpadu hendaknya mengutamakan penilaian acuan atau yang disingkat dengan PAP dengan tetap dimanfaatkan penilaian acuan normatif atau disingkat dengan PAN. Poin yang ketujuh yaitu penilaian dampak pengiring. Dampak pengiring ini penilaian pembelajaran terpadu yang memberikan perhatian yang cukup banyak pada penilaian nurturing effect atau dampak pengiring, seperti misalkan kemampuan kerjasama, lalu tenggang rasa, saling tergantung, di samping keterpaduan persepsi siswanya. Pada poin 8 yaitu penilaian yang terus-menerus. Nah, di poin ini penilaian pembelajaran hendaknya dilakukan dalam proses yang terus-menerus atau kegiatan penilaian yang dilakukan di awal atau di akhir program pembelajaran saja. Lalu kemudian pada poin yang terakhir yaitu yang penilaian yang bersifat multidimensional, komprehensif dan sistematisnya. Ini adalah 9 prinsip yang dijelaskan menurut Matthew di tahun 1989. Berlanjut kepada bentuk alat penilaian dalam pembelajaran terpadu. Ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bentuk penilaian yang alternatif, lalu kemudian bentuk penilaian konvensional, di mana bentuk penilaian alternatif ini seperti halnya penyelenggaraan penilaian yang lazim dilaksanakan, maka perlu dirancang instrumen penilaian yang mencakup pada dua tipe utama, tipe tes dan non tes. Nah, di sini untuk menilai proses pembelajaran terpadu akan banyak digunakan bentuk instrumen yang bersifat non tes. Di bentuk penilaian alternatif seperti yang saya tampilkan di
penjelasan bentuk alternatifnya itu seperti teknik yang non tes pada catatan sekolah, cuplikan kerja, portofolio, wawancara, observasi, jurnal, rubrik, catatan anekdotal. Pada catatan sekolah itu merupakan laporan tentang kemajuan belajar berupa deskripsi tentang aspek-aspek yang dialami siswa berkaitan dengan mata pelajaran di sekolah. Ini poin yang A. Lalu poin yang B itu penilaian yang dilakukan dengan melibatkan siswa melakukan tes atau proses atau produk yang dibuat siswa untuk melihat dan menilai proses dan produk tersebut untuk menentukan tingkat pengetahuan dan skill mereka. Merupakan penilaian performan atau penilaian kinerja. Ini pada poin yang kedua. Lalu kemudian pada poin yang C itu portofolio, itu menilai kemajuan siswa pada suatu periode yang didasarkan pada berbagai tugas, misalkan tugas jurnal, tugas kaset, karya seni dan produk atau kreasi lainnya. Di wawancara, teknik penilaian lisan yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari siswa tentang sesuatu yang telah dipelajari. Lalu kemudian non-tes yang bersifat observasi. Di sini teknik penilaian alternatif yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara teliti serta mencatat secara sistematis tentang sesuatu yang terjadi di kelas yang berkaitan dengan materi yang ditargetkan guru. Ada juga yang bersifat jurnal. Jurnal juga catatan harian siswa yang menggambarkan kegiatan siswa setiap hari. Lalu kemudian rubrik. Rubrik dilakukan dengan jalan guru bersama siswa menyusun kriteria penilaian tentang laporan atau pekerjaan anak tersebut. Ada juga yang bersifat rubrik tentang laporan pekerjaan siswa. Lalu yang H yaitu catatan anekdotal ya, yang poin terakhir itu merupakan catatan pengamatan informasi yang menggambarkan pekerjaan atau perkembangan bahasa maupun perkembangan sosial, kebutuhan, kelebihan, kekurangan, kemajuan, gaya belajar, keterampilan dan strategi yang digunakan peserta didik atau yang berkaitan dengan hal apa saja yang tampak bermakna ketika dilakukan pengamatan. Itu adalah catatan anekdotalnya. Lalu kemudian bentuk yang penilaian seperti konvensional. Jadi ada dua pembagian. Ada yang bersifat tipe tes objektif, lalu kemudian tes yang subjektif. Dibagi menjadi dua. Tipe yang objektif itu mencakup tipe pilihan ganda, atau dengan kata lain adalah multiple choice, atau tipe yang benar atau salah, true and false, atau menjodohkan. Dengan kata lain juga matching, atau melalui tipe tes objektif isian singkat. Nah, itu adalah tipe yang berbentuk tes objektif. Lalu yang subjektifnya tipe mencakup esai ya. Itu adalah bentuk dua tipe penilaian konvensional, objektif dan
subjektif. Terus sedikit saya uraikan mengenai kegiatan belajar 1. Berlanjut kita pada kegiatan belajar 2, yaitu pemahaman tentang prosedur pengembangan dan format penilaian pembelajaran terpadu. Pada poin A, yaitu tentang prosedur penilaian pembelajaran terpadu ini, penilaiannya memberikan informasi untuk mengambil keputusan tentang beberapa poin seperti yang saya tampilkan. Ada 7 poin. Misalnya poin 1, apa yang dipelajari, lalu apa bisa siswa naik kelas, dilanjutkan dengan nilai berapa kira-kira yang tepat untuk siswa tersebut. Pertanyaan berikutnya, siswa harus masuk kelompok mana, lalu bantuan apa yang perlu diberikan untuk siswa tersebut, kemudian metode mengajar yang seperti apa yang perlu diperbaiki untuk siswa, lalu kemudian kurikulum mana yang perlu untuk diubah. Di sini adalah prosedur penilaian informasi ini untuk mengambil keputusan sebelum memberikan penilaian pada anak tersebut. Nah, dibentuk tahapan penilaian itu ada 4 bagian, mulai dari kita perencanaannya dulu, lalu pelaksanaannya, dilanjutkan dengan baru penyusunan dan penyajian laporan, terakhir adalah tindak lanjut. Di perencanaan ini tahapan atau langkah-langkah kegiatan mulai dari merumuskan tujuan penilaian yang ingin dicapai, baik tujuan yang ingin dicapai oleh guru maupun oleh siswa tersebut. Jadi pada dasarnya penilaian ini bertujuan untuk membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajarnya. Tapi guru melalui penilaian dapat melakukan mulai dari identifikasi, kemudian melihat sampai sejauh mana aktivitas pembelajarannya, kemudian memilih aktivitas-aktivitas yang tepat dalam memilih strategi mengajar, lalu kemudian memberikan umpan balik kepada siswa dalam bentuk pemberian penghargaan, saran, kritik yang membangun. Lalu kemudian memilih informasi yang cukup dan menyediakan informasi yang berharga bagi guru, pimpinan, dan siswa. Baru kemudian menentukan kriteria keberhasilan yang ingin dicapai, baik oleh siswa maupun oleh guru, dan menentukan teknik dan instrumen yang akan digunakan dalam proses penilaiannya. Itu pada perencanaan. Di pelaksanaan tentunya ada proses penilaian yang harus disadari bahwa pada penilaian berlangsung sejak awal sampai akhir proses pembelajaran. Lalu penilaian harus dilihat sebagai proses yang berkelanjutan dan diarahkan pada proses maupun produk serta programnya. Dilanjutkan dengan penyusunan dan penyajian laporan. Jadi disusun dengan memperhitungkan seluruh informasi yang terkumpul dan pengolahannya. Penyusunan laporan tersebut dilakukan secara logis, sistematis, dan secara komprehensif yang diakhiri dengan sejumlah rekomendasi dan saran-saran. Poin terakhir yaitu tahapan penilaian pada tindak lanjut. Di tindak lanjut ini, hasil pengolahan informasi dan saran-saran itu ditindaklanjuti secara operasional. Lalu kemudian dikemukakan bahwa tidak seluruh kegiatan akhir berupa tindak lanjut dilakukan pada akhir kegiatan, karena penilaian dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya umpan balik dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Itu 4 poin pada tahapan penilaiannya. Di poin B, format penilaian pembelajaran terpadu itu diaplikasikan oleh guru dengan menggunakan format penilaian yang mendukung diperolehnya informasi dari siswa. Ini
ada 6 format, mulai dari format observasi atau format penilaian, lalu kemudian format penilaian dari siswa, kemudian format portofolionya, berlanjut juga format pada rubrik, ada juga format cuplikan unjuk kerja, lalu kemudian format masukan untuk orang tua siswa tersebut. Oke, itu saja, terima kasih materi pada pagi hari ini. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum